Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan georeferencing dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, tentunya pertama-tama kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS-nya. Setelah itu, kemudian akan muncul pop-up untuk kita memilih template yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam template sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita pilih template-nya, lalu kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data yang akan kita georeferensi atau peta yang akan kita georeferensi. Caranya adalah klik add data, kemudian akan muncul pop-up. Nah, apabila kalian baru pertama kali untuk menggunakannya, maka kita harus terlebih dahulu untuk klik connect to folder untuk memilih folder di mana letak data itu berada. Di sini saya akan memilih folder download, kemudian peta SIG. Setelah sudah, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa memilih peta yang akan kita gunakan, lalu kemudian klik add. Nah, kemudian akan muncul pop-up unknown spatial reference, yang mana berarti bahwa di dalam peta yang kita masukkan ini belum memiliki referensi spasial. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan georeferensi. Selanjutnya, kita harus mengetahui informasi mengenai sistem koordinat referensi yang digunakan di dalam peta atau data yang akan kita georeferensi. Nah, pada umumnya informasi mengenai peta ini menggunakan sistem koordinat yang mana dan terletak di zona apa, itu tercantum di bawah orientasi dan skala. Nah, seperti pada contoh gambar berikut ini yang didapatkan dari peta administrasi DIY. Nah, namun karena pada peta kita tidak mau tercantum, maka kita bisa menggunakan zona 49 Selatan karena wilayahnya sama-sama DIY. Nah, untuk wilayah yang lainnya bisa mendasarkan dengan gambar berikut. Nah, lalu setelah kita mendapatkan informasi ini, maka kita bisa menyesuaikannya dengan ArcGIS. Nah, caranya adalah klik kanan pada layar, kemudian kita pilih Properties, lalu kita pilih Koordinat Sistem, lalu kita klik Projected Coordinate System dan kemudian kita pilih UTM, dan kemudian kita pilih WGS 1984 Southern Hemisphere. Lalu kita sesuaikan dengan informasi tadi, yakni di sini 49S. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan georeferensi. Nah, sebelum itu kita harus memastikan bahwa toolbar untuk georeferencing sudah tersedia. Apabila belum, kita bisa melakukan klik kanan pada toolbar, kemudian kita pastikan bahwa opsi georeferensi sudah terchecklist. Nah, apabila sudah, kita bisa langsung melakukan georeferensi. Nah, untuk melakukan proses georeferensi ini dibutuhkan yang namanya control point, yakni titik di mana kita sudah mengetahui pasti koordinatnya. Nah, titik ini biasanya pada persilangan antara koordinat, baik koordinat UTM maupun dengan sistem koordinat geografis biasa. Nah, pada peta ini kami menggunakan sistem koordinat UTM dan saya mengambil pada koordinat 390000. Nah, kemudian untuk koordinat dari Y-nya kami akan menggunakan koordinat 9150000. Nah, kemudian kita bisa langsung saja zoom in ke titik persilangan antara koordinat tersebut. Nah, di sini sebisa mungkin kita memasangkan titik control point ini secara detail, karena dengan demikian hasilnya yang dihasilkan juga akan semakin akurat seperti itu. Nah, kita bisa langsung klik pada add control points, kemudian kita tentukan titik di mana kita akan meletakkan control point, lalu kita klik kiri, lalu kemudian klik kanan. Nah, lalu kita input X dan Y, di mana X-nya tadi adalah 390000 dan titik Y-nya adalah 9150000. Kemudian kita klik OK. Saat
ini peta menghilang dari tampilan layar utama karena peta menuju kepada titik di mana kita meletakkan control point tadi. Nah, kemudian untuk kembali kepada tampilan utama peta, kita bisa klik pada full extent. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat titik-titik kontrol yang lain, karena pada data raster ini kita membutuhkan minimal 4 buah titik control point. Nah, oke, selanjutnya kita membuat titik kontrol yang lain dengan langkah-langkah sama seperti langkah sebelumnya. Oke, setelah seluruh titik kontrol sudah berhasil ditambahkan, langkah selanjutnya adalah kita mengecek akurasi dari titik-titik control point ini. Caranya adalah dengan klik View Link Table. Nah, kemudian akan muncul informasi mengenai control point yang sudah kita tambahkan dan juga terdapat total RMS error. Nah, angka di sini menandakan keakurasian dari proses georeferensi kita. Apabila angkanya di atas 1, maka tandanya tidak akurat dan proses georeferensi harus dilakukan ulang. Namun, apabila di bawah 1, tandanya georeferensi kita sudah akurat. Langkah terakhirnya adalah kita menyimpan semua control point yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan klik georeferencing, kemudian pilih update georeferensi supaya seluruh titik ini bisa tersimpan. Oke, sekarang data raster kita sudah memiliki referensi spasial dan proses georeferensi sudah berhasil dilaksanakan. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton.